Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul penerapan model pembelajaran quantum learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Nah, penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi pembelajaran akuntansi yang masih menunjukkan beberapa permasalahan. Yang pertama, bisa kita lihat keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. Siswa cenderung pasif, jarang bertanya dan kurang terlibat dalam diskusi. Yang kedua, pembelajaran masih bersifat teacher center. Nah, dalam praktiknya guru seringkali bukan berperan sebagai fasilitator, tetapi lebih dominan menjelaskan materi secara penuh dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, akibatnya siswa hanya menerima informasi tanpa mengalami langsung proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang dilibatkan dalam praktik atau aktivitas yang mendorong pemahaman konsep secara mendalam. Nah, hal ini juga berdampak pada hasil belajar yang belum optimal. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan model pembelajaran yang mampu mengubah peran guru dari pusat informasi menjadi fasilitator, serta mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu, saya memilih model quantum learning sebagai solusi yang akan saya teliti. Motivasi saya melakukan penelitian ini adalah karena saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi secara khusus di tingkat SMA maupun SMK. Menurut saya, pembelajaran yang efektif bukan hanya tentang penyampaian materi, tetapi bagaimana siswa aktif membangun pemahamannya sendiri. Saya ingin mendorong keterlibatan aktif siswa sehingga mereka tidak hanya mendengar tetapi juga berdiskusi, berlatih dan memahami konsep secara lebih bermakna. Nah, melalui penelitian ini saya ingin menguji apakah model quantum learning benar-benar dapat meningkatkan keaktifan sekaligus hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini didasarkan pada teori quantum learning yang dikemukakan oleh Deporter dan Hernacki pada tahun 2010. Menurut mereka, quantum learning adalah model pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan dan bermakna sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Nah, model ini memiliki sintaks yang dikenal dengan konsep tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan yaitu artinya guru menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Alami maksudnya siswa diajak mengalami langsung pembelajaran melalui aktivitas atau diskusi. Namai artinya guru membantu siswa memberi nama atau konsep terhadap pengalaman yang telah mereka lakukan. Demonstrasikan artinya siswa menunjukkan pemahamannya melalui latihan atau presentasi. Ulangi artinya dilakukan penguatan agar materi semakin dipahami. Dan yang terakhir yaitu rayakan, artinya memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, keaktifan belajar menurut H. Malik tahun 2014 adalah keterlibatan siswa secara fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Sedangkan hasil belajar menurut Sujana tahun 2016 perubahan kemampuan atau perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, berdasarkan teori tersebut, quantum learning memiliki potensi untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa model quantum learning efektif diterapkan dalam pembelajaran akuntansi. Penelitian Stepu pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan quantum learning pada materi harga pokok produksi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui 2 siklus pada penelitian tindakan kelas. Menurut Tagalung tahun 2025 juga menemukan bahwa peningkatan hasil belajar pada materi jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu penelitian Ellis pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pendekatan quantum teaching mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Mayoritas penelitian tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Namun sebagian besar penelitian lebih menekankan pada peningkatan hasil belajar. Sedangkan penelitian saya ini lebih berfokus pada peningkatan keaktifan belajar sebagai variabel utama. Yang selanjutnya itu keterbaruan dan metode penelitian yang saya gunakan. Adapun keterbaruan dan dalam penelitian ini adalah penekanan pada peningkatan keaktifan belajar sebagai proses utama dalam pembelajaran.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada peningkatan hasil belajar, penelitian ini menekankan peningkatan keaktifan sebagai proses yang diperbaiki melalui tindakan kelas, dengan hasil belajar sebagai indikator dampak dari meningkatnya keaktifan tersebut. Artinya, belajar diposisikan sebagai proses, sedangkan hasil belajar sebagai output atau hasil akhir dari proses tersebut. Nah, selain itu, langkah-langkah quantum learning akan disesuaikan dengan karakteristik kelas yang akan saya teliti. Nah, metode yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui lembar observasi untuk mengukur keaktifan siswa, serta tes pre-test dan post-test untuk mengukur hasil belajar siswa. Baik, jadi slide yang terakhir ini berisi daftar pustaka yang menjadi dasar teori dan referensi dalam penelitian saya, baik dari buku maupun jurnal yang relevan dengan topik penelitian saya. Oke, baik, sekian pemaparan dari rencana usulan proposal saya. Sekian dan terima kasih.